menghadirkan pakarnya hari ini. Jadi hari ini kita ada speaker-nya Dr. Wijaya. Halo Dr. Wijaya. Halo, selamat siang semuanya. Oke, jadi teman-teman Dr. Wijaya ini salah satu dari barisan EFC Doctors. Nah, barisan pakar-pakar kesehatan yang ada di EFC, Dr. Wijaya ini salah satunya. Jadi Dr. Wijaya hari ini bakal mau bahas tentang dispepsia. Mungkin boleh diceritain dulu dok sedikit dispepsia itu apa? Kenalan cepat aja. Ya, nanti sekalian di slide itu. Oke, boleh. Oke, kalau gitu langsung aja dok, nggak apa-apa. Silakan dok. Ya, terima kasih Bangga. Saya sudah bisa keluar Aman dok. slide-nya. Oke. Bentar ya. Kok belum keluar? Ya. Jadi siang ini kita akan membahas mengenai keluhan pada gangguan pencernaan. Ya, istilah umumnya itu dispepsia. Gitu. Nah, gangguan pencernaan ini termasuk penyakit yang sering sekali gitu. Sudah sakit kepala mungkin ini gangguan yang sering muncul. Ya. Dan ada hubungannya tuh, sakit kepala makan obat bikin sakit mah nanti bikin sakit kepalanya jadi lebih sering gitu ya. Jadi seperti lingkaran setan. Nah, kita akan mendalami lebih lanjut berbagai macam gangguan pencernaan ini. Ya. Jadi istilah dis ini menunjukkan suatu ketidaknyamanan. Selain dispepsia nanti akan banyak keluhan di organ lain ya, misalnya dysuria itu rasa tidak nyaman pada waktu berkemih. Jadi ini rasa tidak nyaman dalam hal pencernaan. Ini pengertian umumnya. Jadi semua bentuk rasa tidak nyaman itu dikelompokkan dengan satu istilah dispepsia ini. Bisa berupa rasa panas atau rasa nyeri ulu hati, ya ini khas dispepsia pada gangguan di lambung. Ya. Rasa kembung nanti bisa di lambung, bisa di usus karena banyaknya gas ya. Kalau kembungnya belum begitu dominan, mungkin yang bersangkutan hanya merasa tidak nyaman aja, perutnya nggak enak ini gitu. Kalau ditanya detailnya nggak enaknya seperti apa, ya pokoknya nggak enak lah gitu. Ya itu dispepsia. Dia bisa mengganggu nafsu makan. Ya. Jadi sebenarnya ini bagian dari perlindungan tubuh untuk mengistirahatkan organ yang sedang terganggu itu. Dia stop asupan dari atas. Ya, jadi secara alamiah tuh tubuh akan membuat rasa tidak ingin makan. Gitu. Bahkan kalau gangguannya lebih parah, tidak ingin makan itu berubah menjadi mual. Ya, itu makin lagi tidak ingin makan. Lihat makanan aja sudah rasanya ngeselin gitu, bukan bikin nafsu makan tapi bikin tidak nyaman. Mungkin dia masih bisa makan, tapi tidak bisa banyak. Jadi makan sedikit aja rasanya sudah kenyang. Nah, orang yang normal melihat temannya makan sedikit sudah kenyang, tentu nggak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin baru makan 2 sendok kok sudah kenyang gitu ya. Tapi buat penderita dispepsia ya itulah kenyataannya. Dia hanya bisa mencerna sedikit. Ya. Nah, kalau terjadi hambatan dalam aliran makanan, itu bisa terasa perutnya tuh melilit. Ya, kita mungkin semua pernah alamin waktu kita mencret gitu. Itu perutnya melilit yang kita sebut sebagai kolik. Ya. Sakit sekali, lalu dia hilang, lalu nanti kambuh lagi. Jadi nyeri yang hilang timbul itu biasanya kita kaitkan dengan kolik. Ini sedikit kita bahas sistem pencernaan makanan. Ya. Jadi di sini di sisi kiri
tergambar saluran pencernaannya. Ya. Mulai dari mulut, lambung, usus besar sampai di ujungnya anus. Itu semua saluran pencernaan. Tapi untuk mencerna makanan dibutuhkan sistem yang lebih rumit lagi dari sekedar salurannya saja. Ya. Jadi itu melibatkan enzim-enzim pencernaan, ya, melibatkan asam empedu. Nah, itu organ lain juga terlibat dalam sistem pencernaan ini, yaitu liver atau hati, empedu, dan juga pankreas untuk mengeluarkan enzim-enzim pencernaan. Ya. Jadi dispepsia ini bisa terganggunya di saluran pencernaannya atau pada organ-organ yang terkait sistem saraf juga, khususnya saraf otonom, ya, saraf yang mengurusi organ-organ tanpa kita harus memberi instruksi. Jadi dia secara otomatis. Di mulut itu sudah dimulai proses pencernaan. Kita diberi gigi geligi itu untuk mengunyah makanan yang dalam kunyah, dipotong-potong, digiling oleh gigi geraham tuh sampai dia halus, ya. Dan dibantu oleh lidah. Lidah pekerjaannya tuh juga secara otomatis tuh bisa membolak-balik makanan yang ada di mulut kita. Nah, di permukaan lidah juga kita dilengkapi dengan, ya, jadi ini juga menimbulkan kenikmatan waktu kita makan. Jadi kalau lidahnya terganggu, pengecapannya terganggu, walaupun makanannya enak tuh orang juga bisa kehilangan nafsu makannya karena terasa hambar di mulutnya, ya. Lalu di mulut tuh ada air liur, itu dipenuhi dengan awal di dalam mulut, ya. Nah, itu gunanya kita perlu mengunyah dengan apa ya istilahnya, dengan seksama apa yang kita makan. Ya. Jadi jangan telan, itu berarti pekerjaan yang mestinya dilakukan di mulut kita limpahkan ke lambung, gitu ya. Nah, di mulut Tuhan kasih gigi, lambung itu tidak ada gigi. Jadi kita bisa bayangkan betapa beratnya pekerjaan lambung kalau kita mengunyah seadanya, ya. Nah, di lambung makanan yang sudah dihaluskan itu dicerna lebih lanjut. Nah, sekarang sudah bukan lagi pencernaan mekanik oleh gigi geligi, tapi lebih ke pencernaan kimiawi, ya. Nanti ada asam lambung, ada enzim pepsin di dalam lambung. Nah, itu yang mereka lanjutkan menghancurkan makanan lebih halus lagi sampai menjadi bubur. Ya. Nah, lambung itu juga bukan suatu kantong yang pasif. Nah, di situ terjadi juga gerakan seperti diaduk-aduk makanannya itu, ya, bolak-balik lewat kerja otot-otot lambung yang cukup rumit, ya. Bagaimana dia bisa menggiling dari atas ke bawah, kiri kanan diaduk itu. Bahkan lambung bisa memisahkan makanan yang sudah cukup halus dicerna itu, dia sisihkan mendekati pengeluaran menuju usus, ya. Makanan yang belakangan masuk itu masih di atas karena dia perlu dicerna lebih lanjut dulu, gitu ya. Jadi makanan tidak tercampur merata, ya. Lambung itu luar biasa, ada kepintarannya sendiri, dia memilah-milah mana makanan yang siap untuk diproses di usus 12 jari, gitu ya. Jadi ada urutannya. Jadi di sini kita sebut pencernaan kimiawi dan juga proses pengadukan makanan. Nah, kalau makanannya sudah siap untuk dicerna lebih lanjut di usus, maka
akan dikendorkan klep yang menuju usus 12 jari, ya. Dan sedikit demi sedikit makanannya disalurkan memasuki usus. Kalau lambung suasananya asam, di usus 12 jari suasananya justru menjadi basah karena adanya cairan empedu yang masuk ke situ, gitu ya. Jadi sekarang giliran proses pencernaan kimiawi dalam suasana basah. Jadi masing-masing itu ada fungsi yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak asam memasuki usus 12 jari, maka pencernaan di 12 jari itu juga jadi kurang sempurna karena pH-nya bukan alkalin tapi mendekati asam gitu. Nah, di situ enzim-enzim bekerja menghancurkan lebih lanjut karbohidrat, lemak, protein itu lebih dicerna lagi di usus 12 jari. Dengan catatan pH-nya harus alkalin di situ ya. Nah, dari 12 jari makanan memasuki usus halus. Nah, di situ mulai dilakukan penyerapan secara bertahap. Ya. Sari-sari makanan diserap di sana. Nah, sampai di usus besar mulai penyerapan airnya, ya, juga dilakukan bertahap sehingga kepadatan dari makanan di usus besar itu makin lama makin memadat karena airnya sudah diserap. Nah, itu yang ditemukan fesesnya jadi sudah tidak banyak air lagi gitu ya. Kalau feses banyak air kita bilang orangnya mencret ya. Kalau airnya malah cair sekali kita masuk kelompok itu sudah diare gitu ya. Nah, ini terkait fungsi penyerapan air di usus besar. Kalau orang kurang minum, penyerapan airnya juga tidak bisa banyak dari usus besar. Dan hasilnya kotoran pun jadi mengeras gitu. Membuat dia jadi susah untuk dikeluarkan ya. Nah, kira-kira ini gambaran umum nasib dari makanan yang masuk mulai dari mulut sampai di ujung kita keluarkan sebagai ampas makanan ya, feses. Kita mulai lihat gangguan lambung apa saja yang bisa terjadi. Pada dasarnya lambung itu memiliki dua komponen yang saling saling berlawanan gitu ya. Yang satu asam lambung memang fungsinya untuk mencerna makanan dan juga ada lendir yang melapisi dinding lambung supaya lambungnya sendiri tidak dicerna oleh asam lambung itu gitu ya. Nah, jadi kita bisa memahami begitu asam lambungnya berlebihan terjadi ketidakseimbangan di mana resiko pengikisan mukosa lambung itu menjadi lebih besar ya, karena faktor yang merusak menjadi lebih banyak daripada faktor yang melindungi gitu. Atau sebaliknya bisa juga lendir mukosa itu produksinya kurang, nah, sehingga lapisannya tuh lebih tipis dan dia lebih gampang ditembus oleh asam lambung ya. Kalau sampai asam itu mengenai selaput lambungnya, maka terjadilah kerusakan. Mulai dari merah saja ya, karena kena asam tuh jadi merah, sampai dia jadi luka ya. Kita bisa lihat gambar di kanan ini, contoh mukosa lambung yang sudah mulai bolong gitu ya. Sudah mulai terluka makin dalam ya. Bisa kejadian luka ini tembus ke dinding luar dari lambung. Jadi asam-asam lambung dan enzim pencernaan itu
keluar ke dalam perut. Wah, itu suatu kondisi yang sangat membahayakan. Karena organ-organ usus lain juga akan ikut meradang, ya, dirusak oleh asam lambung itu. Nah, di sini kita mesti ingat, jangan biarkan sakit lambung tuh sampai berlama-lama, ya. Pengikisan itu kita sebut erosi. Tapi kalau sudah sampai ada ceruknya, ada lubangnya, itu ulkus, ya. Gangguan lain adalah gangguan gerakan lambung yang kita sebut peristaltik. Nah, peristaltik itu ada aturannya sendiri, dia berapa kecepatannya, ya. Nah, manakala peristaltik ini mulai melambat, maka proses pencernaan tuh terganggu, ya. Dia jadi berlama-lama di lambung, ya, yang mestinya sudah keluar di usus, dia belum keluar juga. Itu kita suka bilang istilahnya makanannya nggak turun nih, gitu ya. Jadi atau kita kalau lagi pesta makan berdiri, oh ini supaya makanan cepat turun, gitu ya. Nah, itu hanya istilah saja, tapi kecepatannya itu sudah otomatis diatur oleh tubuh kita, ya. Nah, tapi manakala kecepatan ini menjadi melambat, mulai masalah terjadi, ya. Makanan yang berlama-lama di lambung itu akan mengeluarkan gas-gas yang menambah volume di lambung itu menjadi lebih banyak, ya. Nah, di situ kita mulai merasa kembung, mulai merasa nggak enak, mual, gitu, karena penumpukan dari makanan ditambah gas, ditambah asam lambung lagi, gitu. Masih ditambah lagi kalau orang kebiasaan makan harus disertai dengan minum, ya. Makan berapa sendok dia minum, makan berapa sendok dia minum. Nah, itu juga membuat lambungnya makin terpenuhi oleh berbagai unsur, ya. Nah, gas lambung ini itu lebih mudah bergerak, jadi dia akan mencari tempat untuk keluar, ya. Kalau dia keluar ke atas, kita sebut itu bertahak, ya, gitu. Nah, itu gasnya keluar melalui kerongkongan, keluar di mulut, itu bertahak, ya. Nah, di situ ada klepnya, ya, antara lambung dan esofagus tuh ada klepnya. Kita sebut tuh sphincter, ya, otot yang melingkar yang menahan isi lambung tidak naik ke atas. Kalau dia bertahak, yang keluar hanya gasnya. Tapi kalau sphincternya itu mulai melemah, pada waktu gas keluar, asam lambung juga ikut terdorong ke atas. Kita bisa merasakan bertahaknya disertai rasa asam. Nah, itu sudah tanda sphincternya itu kurang kuat, ya. Apalagi kalau disertai dengan rasa panas di tenggorokan pada waktu dia bertahak, gitu. Nah, itu berarti lebih banyak lagi asam lambung yang bocor ke atas dan mulai melukai kerongkongannya, ya, esofagusnya itu. Nah, itu perlukan yang cukup berbahaya juga kalau dibiarkan berlama-lama. Nanti kerongkongannya bisa menyempit, orang menjadi sulit menelan, ya. Menelan bakso itu bisa nyangkut di kerongkongannya kalau terjadi penyempitan ini, ya. Nah, jadi kelemahan sphincter ini yang kita sering kenal sebagai GERD, ya. Asam lambungnya naik ke atas, gitu, ya. Jadi sebenarnya itu tidak akan terjadi selama klepnya kuat. Asam lambung tidak akan naik ke atas. Tapi begitu klepnya lemah, saat kita bertahak, asam lambungnya ikut naik, terdorong ke atas. Nah, kita sering memposisikan asam lambung itu seperti musuh, gitu. Makanya obat-obatan juga ditujukan untuk menekan asam lambung itu. Mulai dari antasida yang kerjanya tuh menetralisir asam supaya
menjadi tidak asam, ya, dikasih bahan-bahan yang bersifat alkalin, ya. Kalau sudah dirasakan nggak mempan lagi gitu, saya sudah makan antasida udah nggak mempan misalnya, nah, akan diberikan obat yang lebih kuat lagi, ya, yang disebut H2 blocker, ya. Dia akan mulai mengurangi produksi asam, ya, sebagian dikurangi lewat obat ini. Lama-lama kalau dia tidak berefek memuaskan lagi, dikasih lagi obat yang lebih keras, yang kita sebut proton pump inhibitor. Itu produksi asamnya dikurangi, gitu ya. Nah, jadi di situ seolah-olah asam lambung itu kita perlakukan sebagai musuh yang harus ditekan, harus dibuat tidak berdaya, ya. Padahal Tuhan memang sudah menciptakan lambung itu harus dalam kondisi asam, ya. Apa gunanya asam lambung? Di sini kita bisa lihat ya di gambar yang kanan. Pertama, dia mensterilkan makanan. Dengan tingkat keasaman yang begitu tinggi, kuman-kuman itu mati, ya, terkena asam. Tidak ada yang bisa tahan, gitu ya. Kecuali nanti kuman yang bisa tahan dan menginfeksi lambung itu, Helicobacter, ya. Tapi rata-rata kuman yang lain mati kena asam ini. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut, nggak perlu terlalu takut ya untuk makan sesuatu nanti ada kumannya, nanti infeksi kemana-mana, nggak begitu ya, karena lambung kita tuh sudah merupakan perlindungan tingkat pertama, ya, kuman-kuman pada mati. Yang kedua, asam lambung itu membantu penghancuran pencernaan protein. Jadi kalau kita makan daging-daging, makan steak gitu, itu sangat membutuhkan kondisi asam supaya steaknya itu cepat hancur, gitu ya. Nah, kalau dibuat menjadi tidak asam, berarti daging yang kita makan itu juga tidak tercerna dengan baik, gitu. Nah, nanti di usus dia akan menjadi sumber terjadinya pembusukan makanan oleh bakteri-bakteri di usus, gitu. Nah, di situ gas-gas juga jadi banyak karena proteinnya tidak dicerna dengan baik, gitu. Lalu asam lambung ini juga mengaktifasi sistem-sistem pencernaan yang lainnya, ya. Misalnya dia mengaktifkan keluarnya enzim pencernaan pepsin di lambung, ya. Jadi selain asam, enzim-enzim juga akan membantu pencernaan. Faktor-faktor lain juga termasuk faktor saraf juga dipengaruhi nanti oleh keberadaan asam lambung ini, ya. Misalnya empedu itu juga kalau keluar asam lambung otomatis empedu juga disiapkan untuk keluar, ya. Berarti proses pencernaan berikutnya sudah harus standby, gitu, ya. Nah, begitu juga dengan sfinkter. Dengan kondisi keluarnya asam lambung, sfinkter itu akan menjadi lebih berkontraksi, ya. Dia siap memblok supaya makanan jangan keluar dulu sebelum dicerna dengan baik, ya. Entah keluar ke atas atau keluar ke usus, gitu, ya. Nah, itu otomatis. Manakala pencernaan sudah beres, sfinkter yang di bawah akan dibuka, sfinkter yang di atas tetap tertutup, sehingga makanannya mengarah ke bawah, gitu ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan, begitu asam lambung ini kita ganggu keseimbangannya, maka 7 fungsi dari asam lambung ini jadi kita hilangkan juga, ya, kita kurangi dia. Jadi masalahnya sebenarnya yang perlu kita tanyakan adalah kenapa asam lambungnya itu jadi berlebihan, gitu ya. Bukan pokoknya asamnya dikurangi, bukan begitu. Tapi kenapa dia menjadi abnormal produksinya. Nah, ini beberapa faktor yang bisa mempengaruhi
produksi asam lambung menjadi lebih banyak. Ya. Misalnya yang sering kita kaitkan tuh emosi marah terutama, ya. Atau kehidupan yang banyak dengan stres. Nah, seperti di sebelah kanan itu ada artikel mengenai hipersekresi asam, jadi produksi asam yang berlebihan terkait dengan peristiwa kehidupan yang penuh dengan stres. Ya. Dan lebih lanjut, jangka panjang dia akan menimbulkan ulkus, yaitu luka-luka tadi di lambung itu, di lambung atau di 12 jari. Ya. Jadi ini sudah cukup banyak diteliti hubungannya faktor emosi, faktor stres dengan gangguan lambung. Ya. Nah, kalau di Chinese medicine, TCM itu juga sudah lama mereka mengenal kaitannya faktor emosi dengan lambung. Ya, digambarkan di sisi kiri itu kayu kalau berlebihan dia akan menekan tanah gitu ya. Nah, kayu itu liver dikaitkan dengan emosi marah, tanah itu limpa lambung gitu ya. Jadi di sini sudah tergambar bagaimana keseimbangan tuh menjadi terganggu melalui peristiwa kehidupan sehari-hari, ya, stres dan marah. Gaya hidup juga berpengaruh. Ya. Kopi dikatakan tuh akan membuat produksi asam lambung juga lebih banyak. Ya. Begitu juga rokok. Ya. Nah, jadi ini faktor-faktor yang sering kita hidupi sehari-hari. Gitu. Ya. Jadi mestinya kita memfokuskan untuk mengubah gaya hidup ini. Bukan serta-merta mencari obat untuk menekan produksi asam. Gitu ya. Nah, ini prinsip kita sebagai konsultasi di bidang kesehatan harus mengerti betul konsep ini. Ya. Perbaiki dulu selalu gaya hidupnya. Mana yang bikin dikurang-kurangi. Jangan terlalu cepat meraih botol obat dan menelan macam-macam obat. Nah, sekarang kedua, kenapa gas lambungnya berlebihan? Ya. Yang paling mudah itu kalau gasnya itu masuk dari luar, gas tambahan. Ya. Yaitu kalau kita hobi minum minuman bersoda. Ya. Kadang-kadang sampai beli alat untuk menciptakan soda sendiri di rumah. Ya. Minumannya semua dikasih gas supaya ada sodanya, supaya ada rasa apa ya, rame di mulut dan di tenggorokan waktu ditelan tuh ada gas yang menggelitik gitu ya. Nah, padahal dengan membuat minuman bersoda, kita dengan sengaja memasukkan gas ke dalam lambung gitu. Ya. Nah, ini tentu membuat volume lambung jadi mekar, jadi gelembung terisi oleh gas. Sama seperti kita meniup balon gitu ya. Lalu ada juga nasihat kalau kita sedang makan jangan banyak ngobrol, karena waktu kita ngobrol, kita telan itu gasnya juga ikut ketelan katanya ya. Nah, ini entah mitos atau tidak, rasanya belum ada yang meneliti nih. Orang cerewet sama orang yang pendiam, gas lambungnya mana lebih banyak gitu. Rasanya belum ada yang teliti itu ya. Asam lambung itu sendiri juga akan menghasilkan gas pada penguraiannya ya. Hidrogen dan klorida itu hidrogennya berupa gas. Jadi otomatis kalau asam lambungnya banyak, gasnya akan lebih banyak. Ya. Belum lagi komposisi makanannya. Ada makanan yang mengandung gas waktu dicerna. Ya. Misalnya ubi atau lobak itu terkenal kalau makan itu lebih banyak buang angin gitu ya, karena gasnya lebih banyak. Kembali ke rokok dan nikotin. Ya, itu menimbulkan rasa kembung, ya, rasa tidak ingin makan. Jadi kadang-kadang orang sengaja merokok karena bisa menjaga berat badan katanya. Ya, dia jadi tidak ingin makan. Ya, itu
suatu alternatif yang menukar sesuatu hal buruk dengan hal yang lebih buruk lagi gitu ya. Tidak makan memang tidak membuat dia jadi gemuk, tapi rokoknya kan menimbulkan berbagai penyakit ya. Lalu dikatakan juga kehadiran rokok nikotin ini lebih memudahkan terjadinya kram lambung atau kolik lambung tadi ya. Hal yang ketiga, peristaltik lambung tuh melambat. Atau tadi dibilang makanannya nggak turun-turun ya, atau disebut lambung malas gitu ya. Nah, ini bisa terjadi kalau terlalu banyak makanan yang masuk sekaligus. Tentu antriannya jadi panjang untuk bisa keluar dari lambung. Jadi kerja lambung menjadi berat ya. Ditambah lagi tadi tidak dikunyah dengan baik di mulut, semua telan-telan jumlahnya banyak. Lambungnya akan kelelahan untuk mencerna semuanya ya. Nah, lalu ada juga teori food combining ya. Protein jangan ketemu dengan karbohidrat dalam jumlah yang sama besar gitu ya. Ya, kita bisa maklumi dasar teorinya karena lambung tuh pH-nya asam. Bagus untuk mencerna protein. Ya. Sebaliknya nanti karbohidrat butuh pH yang alkalin supaya enzimnya bisa bekerja dengan optimal gitu. Jadi itu protein dan karbohidrat tuh membutuhkan suasana pH yang berbeda gitu ya. Jadi kalau makanannya dicampur sama beratnya, berarti dua-duanya tidak tercerna dengan baik gitu. Itu dasar teorinya food combining itu seperti itu. Nah, selain karbohidrat dan protein, lemak juga membuat makanan tertahan lebih lama di dalam lambung ya. Dia akan keluar terakhir ya, makanya kalau makanan banyak mengandung lemaknya, pencernaannya juga jadi lebih lama di lambung itu ya. Nah ini kalau sering terjadi setiap hari, lama dicerna di lambung ya, peristaltik lama-lama tuh jadi melambat ya. Nah terus kita kaitkan dengan nasihat-nasihat dari zaman nenek gitu ya. Kalau makan jangan sambil baca buku. Nah, siapa yang pernah dapat nasihat seperti itu ya? Nah, ini juga mungkin suatu mitos, tapi ada dasar logikanya gitu ya. Karena otak kita tuh mengatur suplai darah ke organ mana kan berdasarkan aktivitas gitu ya. Jadi kalau kita saat makan dan mencerna makanan, kita butuh lebih banyak darah mengalir ke sistem pencernaan. Tapi kalau kita belajar, itu butuh darah lebih banyak ke otak. Makanya sulit kalau orang habis makan kenyang lalu disuruh belajar gitu ya. Karena otaknya nggak bisa, otaknya akan terdorong untuk mengantuk. Bawaannya maunya tidur gitu ya. Karena aktivitasnya tidak disupport oleh suplai darah ke otak yang cukup gitu ya. Nah, nasihat yang klasik ini kita bisa modifikasi di zaman ini ya. Kalau makan jangan sambil baca HP gitu ya. Karena beritanya kemana-mana, fokusnya jadi tidak di pencernaan. Belum lagi kalau baca HP beritanya bikin kita marah misalnya gitu. Nah, itu kan produksi asam lambungnya jadi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan karena ada emosi marah tadi. Gitu, ya. Lalu secara pengobatan Chinese medicine juga ada hubungannya. Ya. Banyak pikiran itu akan membebani limpa dan lambung, dan limpa lambung itu organ yang terkait dengan pencernaan ya. Nah, jadi betul penelitian mengenai stres tadi akan membuat sistem pencernaan kita melemah. Nah, salah satunya dengan
kelambatan dari peristaltik ini, ya, makanannya nggak turun-turun. Ya. Nah, ini di gambar di kanan kita lihat bagaimana dalam kondisi normal tuh lambung mengaduk-aduk makanan ke atas, ke bawah, kiri, kanan tuh supaya tercerna semua dengan baik. Gitu. Lalu dia akan memisahkan mana yang sudah siap pencernaannya, dikeluarkan lebih dahulu ke usus 12 jari. Ya. Nah, ini ada sphincter yang membatasi usus dengan lambung. Ya, sphincter pylori namanya. Nah, kalau terjadi gastroparesis, kelumpuhan dari saraf-saraf yang bekerja di lambung, ya, lambung tidak akan bisa menyalurkan makanan tepat waktu ke usus, ya, dia numpuk di lambung. Itu yang benar-benar makanannya nggak turun-turun, ya. Oke. Nah, ini gambar lebih lanjut mengenai fungsi lambung yang normal. Ya. Jadi gerakannya walaupun teraduk-aduk, itu ada gerakan yang ritmik, ya, yang secara teratur mendorong ke arah bawah. Gitu. Nah, itu yang membuat makanan mengalir ke usus secara teratur, ya, karena ada gerakan dari otot yang diatur oleh saraf otonom. Ya. Nah, kalau saraf ini menurun kinerjanya, gerakan peristaltik itu juga akan terganggu, ya, bukan hanya melemah tapi juga jadi lebih kacau. Gitu, ya. Nah, di sini makanan bisa tertahan di lambung dan bisa bikin endapan di lambung. Gitu, ya. Jadi ini yang kita istilahkan lambungnya malas. Ya. Padahal ini sudah terjadi kerusakan di sistem persarafannya. Nah, sekarang kenapa sampai terjadi luka? Gitu, ya. Jadi awalnya asam lambungnya melukai mukosa, dia terasa perih. Nah, kalau berulang-ulang, nah, mulailah terjadi luka yang makin dalam. Itu disebut tukak lambung itu. Nah, selain karena asam, ternyata obat-obatan juga pengaruhnya besar untuk bikin perlukaan di lambung dan juga di usus. Ya. Khususnya obat rematik dan obat anti nyeri. Ya, misalnya aspirin, lalu obat rematik, misalnya diclofenac, gitu ya. Obat anti nyeri itu mefenamat. Itu kalau sering diminum dan juga dosisnya lebih tinggi, ya, karena rasanya nggak mempan nih makan satu, dia makan dua gitu ya. Itu secara langsung akan melukai mukosa dan mulai menimbulkan luka, ya, sampai ke ulkus tadi. Nah, jadi hati-hati dengan obat-obat anti rematik dan anti nyeri ini. Ya. Di negara kita punya kelemahan di dalam distribusi obat ini. Mestinya obat-obat ini hanya bisa ditebus dengan resep gitu. Jadi dokter yang meresepkan juga sudah tahu batasnya berapa lama dia makan obat ini. Ya, nggak boleh diresepkan lagi, ini sudah cukup, nanti lambungnya luka. Dia tahu. Nah, masalahnya kita kalau satu obat rasanya cocok, kita langsung ke apotik bawa contoh obat. Saya mau beli ini lagi, ya, buat stok 1 bulan gitu ya. Nah, di sini kelemahannya kontrol. Kalau apoteknya tidak disiplin, dia jual aja, yang penting obatnya laku gitu ya. Nah, jadilah orang konsumsi obat tidak terkontrol. Tahu-tahu suatu waktu dia muntah darah atau berak darah ya. Jadi sebenarnya ini salahnya sendiri juga, mengobati diri tanpa mengenal betul apa yang dia makan. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana dunia medis menangani perihal gangguan pencernaan ini. Ya. Ada suatu sifat, ya, karakter dari dunia medis tuh menciptakan obat tuh harus spesifik.
istilahnya satu peluru untuk satu teroris, ya. Atau bikin rudal yang bisa diarahkan spesifik hanya kena di satu kota misalnya gitu ya. Nah, itu cita-cita dari dulu. Makanya untuk masalah lambung juga sifatnya begitu. Untuk asam lambung obatnya antasida. Ya. Produksi berlebihan kita kasih dulu H2 blocker. Kalau nanti kurang kuat baru ganti dengan proton pump inhibitor gitu ya. Nah, lambungnya kalau malas dikasih obat untuk merangsang peristaltiknya. Kalau lapisan mukosanya menipis, tambahkan dari luar gitu ya. Nah, itu cara berpikir, cara bekerja pengobatan medis yang kita kenal saat ini. Ya. Kalau ini terkait dengan psikis, jadi pasiennya bilang, ini saya kalau lagi kesel begini nih dok, lambungnya kumat gitu ya. Nah, tinggal ditambahkan obat untuk melawan kecemasannya, melawan depresinya gitu ya. Tambahkan selain obat lambung tadi gitu. Nah, yang repot kalau pasiennya mulai bertanya, ini saya sakit nggak sembuh-sembuh, ini kemungkinan kanker nggak ya dok? Gitu. Wah, pertanyaan itu otomatis akan disusul dengan berbagai pemeriksaan tambahan ya. Mulai dari dikeker lambungnya, dikeker ususnya ya. Sampai ke MRI segala gitu ya. Nah, itu mau nggak mau, karena setiap pertanyaan kan harus dijawab. Tanpa pemeriksaan nggak bisa menjawab apakah ini kanker gitu, ya. Nah, jadi peranan pasien juga menentukan apakah obatnya simple atau obatnya jadi kompleks gitu, ya. Nah, ada kelemahan kalau kita mengandalkan obat-obat saja ya. Istilah awamnya tuh suka bermain menjadi Tuhan ya. Seperti tadi pH lambung mestinya tuh pH-nya 1-3 itu asam sekali gitu, ya. Tapi karena diberikan antasida, pH-nya bergeser naik ya, di atas 3. Dan mulailah terjadi ketidakseimbangan berikutnya ya. Daya cerna protein tuh turun, jadi dia banyak gas. Lalu daya anti kumannya juga turun sehingga dia gampang infeksi usus misalnya gitu ya. Nah, jadi ini dampak dari obat ya. Kita tahu obat ada efek sampingnya ya. Jadi secara nalar kita bisa pahami betul ya, tambah obat, tambah macamnya, tambah jumlahnya, itu bukanlah sikap yang bijaksana. Karena kita akan menambah masalah baru. Ya. Misalnya yang simpel aja, antasida yang mengandung aluminium, gitu ya, itu efek sampingnya jadi susah berak. Nanti kalau dia kontrol berikutnya bilang dok saya jadi susah berak nih, dikasih lagi obat untuk melancarkan berak, gitu ya. Padahal mungkin gara-gara antasidanya gitu. Atau sebaliknya, antasida yang mengandung magnesium itu efek sampingnya bisa diare misalnya. Nah, tapi begitu bilang diare nanti ditambahkan lagi obat diare gitu ya. Jadi serba salah. Karena setiap masalah harus diberikan solusi gitu ya. Nah, obat mulas itu juga ada efeknya. Kalau dia terlalu banyak makan obat mulas, itu ususnya malah jadi seperti lumpuh gitu. Ya, dia malah jadi susah buang air besar. Nah, obat yang H2 blocker dan obat yang proton pump inhibitor juga menimbulkan rasa tidak nyaman
di tempat lain, di kepala, ya, di badan rasanya nggak fit gitu. Jadi itu dampak dari diobati gitu ya. Nah ini kita suka bilang nggak diobati salah gitu, karena munculnya efek samping ini. Nah, bagaimana kalau TCM melihat masalah ini? Ya. Mereka fokus pada kinerja dari lambungnya. Ya. Nah, dikatakan lambungnya tuh ekses, energinya tuh berlebihan karena nyangkut di lambung. Ya, itu biasanya pada orang dengan gastritis yang akut ya, penyakitnya akut masih baru. Itu nyerinya lebih kuat, muntahnya juga lebih hebat gitu ya. Nah, dan mahnya itu lambungnya, perutnya kalau ditekan dia nggak mau, ya. Bisa-bisa tangannya ditangkis gitu oleh si pasiennya karena dia tahu betul ini kalau ditekan dia kesakitan. Nah, itu lambung ekses. Jadi mereka akan berikan pengobatan tuh supaya yang berlebihan ini dialihkan ke tempat lain supaya tidak berlebihan gitu ya. Nah, sebaliknya orang yang mahnya bertahun-tahun itu biasanya organnya menjadi melemah. Jadi dikatakan ini lambungnya defisien. Nah, itu yang tadi nggak bisa makan banyak. Biasanya lambungnya lemah. Nah, nanti akan dilakukan terapi untuk menguatkan lambungnya. Gitu ya. Jadi kapan melemahkan, kapan menguatkan, itu tergantung kondisi yang ditemukan. Ada lagi lambung panas. Ya, orang suka bilang ini panas dalam. Nanti kelihatan dari pemeriksaan lidahnya merah, bibirnya merah. Ya. Nah, dia akan berikan terapi untuk mengurangi tingkat kepanasan lambungnya ini. Ya. TCM bisa atasi itu baik dengan herbal atau dengan akupunktur. Ya. Nah, ada lagi istilah lambung dingin. Nah, mungkin kita juga sebagian mengalami ini. Terasa lambungnya itu jadi tidak nyaman kalau kena ruangan yang AC-nya dingin sekali misal gitu. Itu langsung dia rasa mahnya nggak enak. Nah di situ terapinya dikompres hangat ya, karena dingin akan berkurang dengan kompres hangat. Nah nggak bisa jurus kompres hangat ini diseragamkan pada semua orang yang sakit lambung gitu. Kalau dia karena panas kita kompres malah jadi tambah nggak keruan gitu ya. Nah, jadi ini seninya pengobatan di TCM. Lalu ada gangguan lambung tuh karena retensi makanan. Tadi salah satu tuh makan kebanyakan, makan terlalu dagingnya kebanyakan, makan ketan gitu. Makanannya tidak dikunyah, itu semua masuk di retensi makanan. Lalu mereka juga dikatakan emosi marah bikin panas hati, nanti panasnya itu akan naik ke atas memanasi lambung juga gitu. Itu cara menjelaskan dalam bahasa TCM seperti itu. Nah, jadi sekarang kita bagusnya bagaimana? Ya, prinsipnya kita mesti menangani sampai akar masalahnya. Ya. Jangan hanya menghilangkan gejalanya. Ini prinsip betul. Ya. Kalau sakitnya sudah bertahun-tahun, berarti dia melemah. Kita harus perkuat sistem pencernaannya. Bagaimana memperkuatnya? Jangan membebani. Jadi perbaiki gaya hidup sehatnya itu. Makan dikunyah dengan baik, lalu small frequent feeding istilahnya ya, makan sedikit-sedikit tapi lebih sering gitu, jangan sekaligus banyak, nanti tahan lama dia nggak makan, malam baru makan lagi, banyak lagi, nah itu melemahkan sistem pencernaan. Nah di sini peranan kita, berikan produk yang bersifat nutrisi ya, nutraceutical, jadi nutrisi yang diolah secara teknologi dan dia akan memperkuat
organ itu, ya. Bukan soal menghilangkan gejalanya, tapi memperbaiki organnya. Kita tahu kita punya SOP, ya, baik SOP 100 maupun subarasi. Dan ada daya regenerasi sel, memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi luka lambung atau luka usus 12 jari ataupun di usus lainnya, itu akan diperbaiki dengan SOP ini. Lalu kita punya Utsukushi, ya. Nah, ini bekerja probiotiknya dan banyak bahan lain tuh bekerja di usus. Tapi kita punya Fukoidan di dalam Utsukushi, itu bekerjanya bisa di lambung gitu, ya. Dia bisa menghambat infeksi Helicobacter pylori, itu sudah diteliti, ya. Jadi Utsukushi punya peranan untuk mendukung penyehatan sistem pencernaan kita, baik di lambung maupun di usus, ya. Jadi paling ideal kalau masalah ini ditangani secara holistik, secara keseluruhan, ya. Ada stres, diajari manajemen stres. Makannya nggak teratur, dipaksa dia untuk disiplin hidupnya lebih baik supaya lebih teratur, gitu ya. Nah, itu akar masalah. Ini lebih detail kita sudah pernah bahas lebih dalam, ya. Apa peranan SOP, apa peranan Utsukushi. Oke. Nah, termasuk Utsukushi memperbaiki fungsi liver. Dan liver itu salah satu organ pencernaan. Rasa mual juga bisa terjadi kalau livernya terganggu. Kalau orang yang pernah kena hepatitis tuh tahu tuh mualnya seperti apa waktu dia mengalami gangguan liver, ya. Nah, Utsukushi punya bahan untuk memperbaiki fungsi liver ini, ya. Nah, sekarang ditambah subarasi, ya. Yang penting SOP-nya 150 mg lebih tinggi dari SOP 100. Nah, dua tambahan ini lebih spesifik untuk mereka yang punya masalah darah tinggi dan trombositnya gampang lengket, ya. Tapi kalau untuk lambungnya yang terutama ini SOP-nya, daya regenerasinya. Nah, justru kita perlu perhatikan kalau dia ada perdarahan aktif, ya, muntah darah, BAB-nya hitam seperti kopi gitu, nggak cocok kalau kita berikan subarasi, ya. Masih bisa kita berikan SOP, tapi sebaiknya jangan subarasi, ya. Nah, terus kita juga dapatkan sejumlah konsumen yang merasakan kalau dia minum subarasi ada rasa kembung gitu, ya, rasa begah katanya. Dan ada juga yang melaporkan susah buang air besar, seriawan misalnya, ya. Nah, rasa begah itu juga bisa membuat dia tidak nafsu makan, ya. Jadi kalau kita temukan pasiennya kurang cocok dengan subarasi, kita kembalikan dia untuk konsumsi SOP 100 saja. Oke, ya. Jadi simpulannya, gangguan pencernaan ini awalnya tuh memang tidak berat, ya, cuma rasa tidak nyaman, ya, cuma rasa tidak nyaman, sehingga yang bersangkutan sering bilang nanti juga hilang lah, udah biasa begini gitu, ya. Nah, tapi hati-hati, jangan kita punya kebiasaan sakit gitu, nanti makin lama makin jelek kondisinya, ya. Nah, itu yang saya suka sindir orang-orang yang menyampaikan saya suka sakit mah nih gitu, ya. Nah, karena dia suka berarti kan penyakitnya nggak pergi-pergi gitu, ya. Nah, jadi mesti ditanamkan bahwa semua gangguan itu, ya, semua rasa tidak nyaman itu alarm yang harus diperhatikan, ya. Ditangani ke akar masalahnya. Jangan sibuk mematikan alarmnya.
Nah, kalau kita hanya atasi dengan obat mah, iklannya kan begitu minum adem gitu ya. Mah yang tadinya panas langsung adem gitu. Ya. Itu mematikan alarmnya gitu ya. Mestinya kan diperiksa kenapa sampai rasa panas itu muncul gitu ya. Nah, repotnya tadi kalau pasien merasa dia bisa obati sendiri. Dia bisa kontrol semuanya. Yang penting bawa aja obatnya di dalam tas kemana-mana, gitu ya. Nah, di sini, jadi penyakitnya tidak dia obati, hanya dia merasa bisa dia kontrol. Gitu, ya. Padahal dia akan berlangsung makin kronis, makin banyak komplikasinya. Istilahnya makin bandel. Nah, nanti dia ke dokter bilang ini obatnya udah nggak mempan dok. Nah, dikasih lagi obat yang makin lebih kuat, lebih banyak lagi. Kondisinya makin tidak keruan. Ya. Terus sekali lagi ingat jangan makan obat-obat rematik, obat anti nyeri itu sembarangan. Karena bisa terjadi luka dan bisa sampai tembus ke dalam rongga perut. Itu berbahaya sekali. Kalaupun dia tidak sampai bolong, gitu, ususnya, lambungnya, gitu, luka yang berlangsung terus-menerus itu bisa berubah menjadi kanker. Ya. Kanker lambung itu cukup sering, hati-hati. Oke, jadi apapun kondisinya, segera pulihkan kesehatan kita. Ya. Jangan merasa semuanya terkontrol, gitu ya. Lebih bagus pastikan semuanya bisa dibuat normal lagi. Oke, Bro Angga. Angga, Ya dok. yo, saya sudah selesai. Oke. Oke, teman-teman. Nah, ini baru boleh nih kita tanya-tanya. Ini saya dari tadi udah ngeliatin banyak yang nanya juga. Ini tentang Dok, pH asam lambung yang normal itu berapa, Dok? Tadi dicantumkan pH-nya 1 sampai 3. 1 sampai Normal 3. itu 7. Jadi dia sangat asam dengan kondisi 1 sampai 3 itu. Oke. Nah, ini ada apakah lambung juga menetralkan racun ya? Ya tergantung. Kalau racunnya memang bisa dipengaruhi oleh asam, dirusak oleh asam, ya dia berubah jadi tidak meracuni. Tapi kan tidak semua racun tuh kerjanya seperti itu gitu. Nah, ini Dok ada pertanyaan. Bagus. Dok, apakah bau mulut itu berasal dari pembutuhan makanan di lambung atau di pencernaan di usus, Dok? Ya, nah, bau mulut bisa dari lambung yang panas. Itu kalau teori di TCM tuh salah satu yang diperiksa ya. Apakah nafasnya itu langsung terasa berbau gitu. Tapi kondisi di mulut juga bisa bikin bau mulut ya. Radang gusi yang kronis, gigi bolong yang sudah membusuk misalnya, itu juga menciptakan bau mulut. Tapi kalau dari bagian dokter gigi itu kondisinya oke semua dan ada bau mulut, biasanya memang berhubungan dengan sistem pencernaannya, entah di lambung atau di ususnya. Nah, untuk kondisi itu dia perlu utsukushi untuk bersihkan ususnya. Dok, emang kalau di kasus pendarahan itu harus dikurang-kurangin ya, Dok, subanya? Suba atau SOP gitu? Kita cari aman gitu ya. Karena nanti kalau ditubrukkan dengan khasiat
ingredientnya itu anti agregasi, itu kita bisa jadi disalahkan ya. Sudah tahu perdarahan kok dikasih anti agregasi gitu ya. Walaupun misalnya kita bilang tapi daya anti agregasinya lemah kok, tidak seperti aspirin misalnya. Tapi kita sudah keburu kerepotan untuk menjawab pertanyaan itu gitu ya. Jadi cari aman saja. Kalau orang yang perdarahan, ganti saja dengan SOP 100 yang tidak ada klaim anti agregasi trombositnya. Nah, dok, ini ada yang tanya yang barusan ini, yang kan nggak boleh banyak-banyak subarasi karena ada anti agregasi. Tapi sekarang SOP 100 ini lagi rada susah kan barangnya, adanya ini subarasi. Nah, solusinya gimana dok? Apa mungkin nggak full satu saset, atau mungkin kalau misalkan harusnya 3 SOP jadi kita cuma minum 2 atau 1 subarasi gitu loh dok? Ya, bisa aja sih kita bikin pengenceran mandiri gitu ya. 3 jadi 1, yang 1 itu dilarutkan minumnya nggak sekaligus, itu kan semua bentuk pengenceran. Bisa saja dicobakan. Cuma saya hanya soroti kalau yang bersangkutan itu kutak-katik soal khasiat anti agregasi, kita sudah jadi kerepotan menjawabnya gitu. Ya, walaupun dia tidak bikin perdarahan, gitu ya, cuma kerepotan menjawab aja. Saya lebih sarankan ya sabar aja, di break dulu sampai tidak ada lagi tanda-tanda perdarahan. Itu kan hanya beberapa hari. Nah, begitu dia BAB-nya tidak ada lagi warna kehitaman, nah itu aman gitu. Kita mulai lagi dengan takaran dari yang rendah dan dinaikkan pelan-pelan. Ini pertanyaan yang general sih. Ini ada yang nanya, dok, kalau konsumsi obat MAH terus-terusan itu bisa nyebabin kanker atau tumor di usus nggak? Mungkin ginjal juga ya dok ya? Ginjal kalau dia berbahan kalsium dan dia juga makan tablet kalsium lainnya, kan nanti bisa over kalsium. Kalsium itu bisa mengendap di ginjal kalau dia kurang minum gitu ya. Sama kalau obat penekan asam itu dimakan di atas 2 minggu, itu sudah pasti mulai mengganggu pencernaan ya. Jadi sebenarnya dari pabrik obatnya tuh sudah ada warning, jangan makan obat ini lebih dari 2 minggu gitu. Tapi kan kita nggak hobi baca. Yang penting khasiatnya tokcer gitu ya. Ya, semua yang tokcer diterus-teruskan, ya lewatlah 2 minggu sampai bertahun-tahun. Dok, selain dari tadi cara-cara yang dokter bahas, ada nggak sih dok, maksudnya gimana caranya kalau misalkan kita udah kena asam lambung, nah terus sering bertahap, nah apa solusinya untuk mengurangi? Kalau yang tadi dokter bilang itu kan untuk mencegah, nah ini kalau untuk mengurangi. Kalau saya seperti yang saya sarankan tadi, sebaiknya tuh sudah terapinya tuh keroyokan ya, holistik. Obat medis tuh kita makan sesuai indikasinya, karena memang obat medis tuh kerjanya lebih cepat, lebih akurat ya. Tapi jangan sampai makan berlama-lama gitu ya. Nah, lalu untuk menguatkan kondisi organnya, kita kombinasi dengan terapi ala timur itu ya, akupunktur, refleksi, ya, apa saja yang bersinergi menguatkan sistem pencernaan kita kombinasikan. Saya pengalaman hasilnya jauh lebih bagus.
Oke dok, ada yang tanya lagi. Ini kalau yang tadi, kalau apakah lansoprazole dapat menghambat gas lambung? Lansoprazole termasuk proton pump inhibitor. Ya, dia menekan produksi asam. Memang kalau asamnya dikurangi, gasnya juga akan berkurang. Ya, itu kalau sumber gasnya hanya dari asam lambung. Tapi kalau yang bersangkutan tuh perokok, ya tadi minum soda, ya, nggak efek lansoprazole dengan gas yang dia telan itu gitu. Jadi kita mesti lihat kasus per kasus. Nah, jadi memang bisa mengurangi gas. Tapi pertanyaannya mestinya kenapa gas itu muncul itu dulu gitu ya. Kalau sekedar mengurangi asam, mau sampai kapan kita makan lansoprazolnya? Keras nggak sih dok itu? Keras dalam arti apa ya? Keras membahayakan sih enggak. Itu relatif aman. Cuma kalau dimakan di atas 2 minggu itu ya berarti sistem pencernaan kita sudah tidak balance lagi gitu. Ini dok ada yang tanya lagi. Dok, ada yang sakit mah parah sampai nggak bisa makan nasi. Terus dia minum suba dan utsu sehari 2 saset. Setelah 3 bulan enakan, terus nggak pernah kambuh lagi, bahkan udah makan nasi normal mungkin ya. Nah, kemudian dari yang tadinya sehari suba dan utsu 2 saset, sekarang dikurangin jadi masing-masing saset. Nah, terus asam lambungnya kambuh lagi sampai naik leher. Nah, kalau apakah harus campur tetap sama obat sakit mah atau asam lambung, ataukah cukup dengan ganti subarasi dan utsunya jadi dua-dua lagi? Kalau bisa diperbaiki dengan nutraceutical ini, ya kan pengalamannya sudah membaik dulu gitu. Ya kita coba balik dulu ke takaran yang memang cocok buat dia segitu gitu. Ya, jadi prinsipnya kita ambil cara yang lebih aman. Tapi kalau misalnya sakitnya itu begitu hebat, dia mesti dibawa ke emergency, ya itu juga pilihan yang tepat untuk saat itu gitu. Jadi kita nggak bilang obat medis itu buruk, bukan. Tergantung kondisi yang ada itu membutuhkan yang mana gitu. Sama ada yang nanya, dok kalau udah kebanyakan makan obat, resistensi itu menurun nggak sih dok sama obat itu? Bisa badan kita tuh yang namanya adaptasi ya, bukan. Kalau resistensi itu biasanya kita pakai tuh untuk kumannya yang resisten. Kalau badan kita itu adaptasi ya. Jadi efeknya itu memang bisa berkurang kalau dia dimakan jangka panjang karena badan kita beradaptasi ya. Ya, jadi kembali pH-nya itu kan Tuhan memang bikin supaya asam. Kita lawan dengan obat-obat yang bikin dia lebih basah. Badan kita akan berusaha lagi supaya pH-nya asam karena memang dia diciptakan untuk pH asam gitu. Nah, akibatnya apa? Dia produksi ya sarafnya akan menyuruh produksi lebih banyak asam supaya pH-nya kembali 1 sampai 3 gitu. Nah, di situ yang kita bilang ini obatnya mulai nggak mempan gitu ya. Padahal bukan nggak mempan, memang tubuhnya harus membalance kembali kondisi sealami mungkin gitu. Nah, kita dengan produk nutraceutical kita nggak mempengaruhi keseimbangan itu. Kita hanya menguatkan organ-organ supaya penyembuhan diri sendiri terjadi ya. Regenerasi sel itu kan penyembuhan diri sendiri. Kalau dia sudah sembuh ya otomatis dia berjalan normal seperti semestinya.
tanpa harus diatur-atur keseimbangan asam basanya. Itu sudah otomatis dari sononya. Kita yang suka merusak otomatis itu. Nah, ini ada yang bagus pertanyaannya tapi sedikit unik. Dok, saya ini ada masalah sangat gampang sekali bertahak. Hampir semua bagian tubuh, kepala, punggung, tangan, kaki, kalau ditekan pasti bertahak. Nah, nggak diapa-apain juga bertahak sih kadang-kadang. Nah, apakah ini masuk dengan gas lambung berlebih atau hanya mungkin kebiasaan aja, Dok? Kalau dia nggak ada gasnya, ya nggak akan ada yang keluar gitu. Tapi memang unik itu. Saya temukan pasien seperti itu juga di akupunktur waktu ditekan bahunya dia keluar gas juga. Sampai kadang-kadang kita berpikir ini kok nggak habis-habis gas yang keluar. Tapi ada. Nah di situ yang harus diperbaiki bukan hanya lambungnya lagi, seluruh sistem tubuh dia juga harus dibalance lagi. Kenapa? Sampai gasnya tuh produksi terus. Kalau orang kan bilangnya itu masuk angin gitu. Jadi anginnya dari luar bikin gasnya ke dalam, sekarang di terapi gasnya jadi keluar gitu. Ya. Nah, pertanyaannya kan bukan sekedar masuk angin, ya kenapa kondisinya bisa seperti itu gitu. Nah, kita harus adjust lagi supaya jadi normal. Ini ada yang tanya nih, kalau minum Subarashi Utsu tenggorokan jadi kayak panas dalam, apakah berarti dia nggak cocok minum itu ya? Nah, saya perhatikan memang ada orang-orang yang sensitif ya. Kalau secara medis barat ini nggak ada jawabannya, karena dia tidak bikin radang gitu ya. Tapi kalau secara TCM ini bisa dijawab. Jadi agaknya Utsukushi dan SOP itu memang punya efek panas ya. Regenerasi itu kan suatu proses yang membangun ya, dia menghasilkan panas juga gitu. Utsukushi mengaktifkan sistem imun, jadi dikelompokkan juga sebagai bahan yang bersifat panas. Nah, kalau orangnya memang sudah bawaannya panas, kita berikan bahan-bahan yang bersifat panas, dia akan mengalami keluhan ini, tenggorokan panas, sariawan, susah berak gitu. Nah, itu sindrom panas. Nah, jadi bukannya nggak bisa makan, ya takarannya aja jangan tinggi-tinggi dan diencerkan, ya pakai larutkan dalam air gitu ya. Saya termasuk yang aliran larutkan ya, bukan yang di bawah lidah. Yang bawah lidah tuh langsung sariawan mereka lapor. Lagi ini ada pertanyaan unik, ada temannya meninggal karena keluar darah dari anus, sebelumnya mengeluh perut sakit. Nah, apakah lambungnya bocor ya? Wah, ini kalau mau jawab ini mesti kedokteran forensik nih, kenapa dia meninggal gitu. Tapi intinya kalau keluar darahnya segar, merah, itu sumber perdarahannya ada di bawah sana ya, di rektum, di anus, maka darahnya masih segar. Tapi kalau darahnya dari atas, dari lambung, kena asam, dia berubah jadi hitam ya. Lewati saluran usus, makin lama makin hitam dia. Jadi keluarnya seperti kopi gitu. Itu aja yang paling sederhana. Kalau sampai meninggal ya berarti penyakit dasarnya tuh berat. Mungkin ada kanker di rektum gitu. Oke. Ini tadi udah dijawab untuk nyambung.
Ini ada yang panjang terkait dengan hasil CT scan radang usus besar. Ya. Pertanyaannya, apakah berkaitan dengan lambung? Ya. Kalau keluhannya di perut kanan bawah, itu bukan area lambung. Lambung itu di pusar ke atas. Antara pusar dengan tulang dada, ya itu areanya lambung. Nah, kalau di usus dengan utsukushi aja, dia membantu. Dok, mau tanya, kalau misalkan kita udah makan serat, anggapan kita udah makan serat, terus kita udah konsumsi utsukushi juga, tapi namanya buang air besar itu normal setiap hari kan, Dok ya? Iya. Nah, ini bisa seminggu sekali, Dok. Umurnya berapa? Umur, kita tarik umur misalkan, ini pertanyaan general ya, Dok, jadi mungkin 20-30 tahun deh, masih muda. Apakah mungkin ini karena kebiasaan memang dari dulu mungkin enggak setiap hari buang air besar misalkan, Ya. Atau enggak emang ada kayak mungkin pencernaannya terganggu, kita udah konsumsi serat, tapi mungkin karena terganggunya ini parah kan udah bertahun-tahun, jadi harus ada proses. Nah. Ya, nah, itu banyak kondisi bisa bikin gitu ya. Kalau umurnya anak-anak, itu karena sistem saraf di ususnya itu tidak sempurna terbentuknya. Ya, seperti tadi yang digambarkan di gastroparesis itu, sarafnya kurang, sehingga aktivitas merangsang peristaltik itu juga kurang. Nah, itu yang bikin dia daya dorong ke bawahnya juga lemah. Ya. Kalau itu berlangsung lama, ususnya tuh akan menampung volume sampahnya lebih besar. Sampai ada istilah megakolon gitu ya, ususnya tuh lebar-lebar. Nah, makin dia lebar, makin lemah daya pompanya, meresnya itu. Daya meresnya makin lemah. Nah, itu sebabnya konstipasi bisa jadi kronis tuh karena lingkaran setannya saling memperburuk gitu. Ya, peristaltik lemah, dia nggak BAB, makin lama makin kering, makin susah lagi BAB, makin melemahkan sarafnya. Ya. Nah itu sebabnya semua yang nggak normal tuh sejak kecil sudah harus dibereskan. Ya. Saya ingat pelajaran kita di kedokteran tuh, jangan percaya dengan jawaban normal dari pasien gitu ya. Bagaimana BAB-nya? Normal, Dok, gitu ya. Normalnya dia 4-5 hari sekali gitu. Itu normalnya dia. Karena sudah biasa gitu. Jadi kita mesti pastikan memang dia masuk normal atau abnormal. Berarti kalau kayak yang tadi saya bilang itu tinggal harus banyakin lagi makan sayur, makan gitu-gitunya kan ya, Dok? Iya. Nah, selain sayur tuh enzim juga penting untuk membantu pencernaan dia. Ya. Nah, enzim tuh hanya pada makanan yang tidak dimasak kena panas, karena enzim rusak kena panas. Berarti yang makanan mentah, yang bisa dimakan mentah itu buah-buahan. Gitu. Dari buah-buahan tuh pepaya dikatakan paling kaya enzimnya. Dan kita bersyukur gampang dapat pepaya di negara kita. Nah, udah gampang tapi nggak mau makan juga, mau salahkan siapa? Jadi biasakan dia makan sayur, buah pepaya, minum air cukup, dan juga olahraga. Ya. Jalan kaki aja. Jalan kaki itu akan menggerakkan ususnya. Jadi terjadi masas perutnya secara alamiah lewat olahraganya itu. Ya. Lebih bagus lagi kalau dia berenang, karena tekanan otot-otot perut tuh membuat ususnya juga seperti dipompa. Nah, itu merangsang peristaltiknya. Nah, itu bagian dari terapi. Ya. Ini ada yang tanya, Dok, berapa lama, Dok, kira-kira jalan kakinya atau mau olahraga ringan deh kita bilang kalau ada gangguan seperti tadi itu misalnya.
Apa mungkin jalan cuma 5 menit, turun naik kasur, turun naik tangga misalkan, atau harus keliling komplek gitu loh. Ya, kita sebut orang tuh mencari batas cut off-nya gitu ya. 15 menit, kalau 14 menit, kalau 16 menit gitu. Jadi kan sebenarnya bukan itu jawabannya. Ada aktivitas tentu lebih baik daripada tidak ada sama sekali gitu ya. Nah, aktivitasnya lebih frequent, lebih teratur, hasilnya juga akan lebih baik. Nah, batasnya berapa? Ya tergantung kondisi orang itu. Dia biasanya olahraganya seberapa berat, ya standarnya berbeda dengan orang yang nggak pernah olahraga. Nah, jadi atur aja sendiri dosis olahraganya itu seberapa dia sanggup dan tingkatkan dari waktu ke waktu. Lebih penting tuh konsistennya. Jadi kalau mau dibikin 3 kali seminggu, ya lakukan betul 3 kali seminggu. Mau berapa kilo bisanya nggak masalah. Ya, tentu ada hasilnya. Nah, ini ada yang tanya lagi, tapi nanyanya japri ke saya. Hmm. Dok, mau tanya, lebih baik mengeluarkan gas dari tubuh itu bertahap atau kentut? Nah, ini banyak pertanyaan nih mungkin. Soalnya gini dok, saya jujur saya pernah diajarin sama orang tua gitu ya maksudnya. Kalau misalkan perut atau di dalam tubuh ini ada gas, Nah, benernya itu harusnya sebenarnya keluarnya dari bawah, bukan malah naik keluar dari mulut gitu loh dok. nggak, itu organ yang memang sudah beda. Kalau gasnya masih di lambung, tentu dia akan cari jalan terdekat tuh ya ke atas. Kan tekanan lambung di klepnya dua, di atas sama di bawah. Kalau klep yang di bawah tuh belum terbuka, ya dia akan mendorong ke atas. Nah, kalau dia sudah lewat dari lambung ke usus, itu gasnya nggak bisa naik lagi ke lambung. Kan peristaltik tuh satu arah. Jadi dia menunggu sampai gasnya itu nyampe ke ujung keluar sebagai buang angin gitu. Jadi nggak bisa dibulak-balik, apalagi dipilih gitu ya. Saya nggak mau buang angin di bawah, saya mau di atas aja, nggak bisa, itu otomatis. Yang pasti kalau dia lebih sering dari orang normal, ya diperbaiki gitu. Bukan memilih salah satu dari dua hal yang sama jeleknya gitu. Nah ini pertanyaan tadi ini. Nah kalau yang ini tapi udah tua dok. Nah, ayah saya umur 80 tahun, BAB-nya susah. 3 sampai 4 hari sekali. Hmm. Padahal udah makan serat, buah, sayur, cek ke dokter juga semuanya normal, nggak ada gangguan. Hmm. Sudah konsultasi SOP dan UTSU, tapi tetap aja susah BAB-nya. Apalagi yang harus dilakukan. Perutnya tuh besar gitu loh dok, besar dan keras kayak wanita hamil yang keras mungkin ya udah ya. Kalau orang tua itu umumnya dalam TCM itu dikaitkan dengan energinya yang melemah, ya, chi-nya itu melemah. Berarti termasuk chi di ususnya gitu. Nah, itu perlu dinaikkan energinya, ya. Nutrisi yang baik tuh salah satu sumbernya. Tadi olahraga itu juga meningkatkan energinya. Nah, buat orang tua nggak bisa jalan jauh, di tempat tidur pun dia bisa lakukan dengan mengangkat kakinya itu bersepeda di udara misalnya. Itu juga sama gerakan olahraga yang mengaktifkan otot perut, nanti perutnya akan mengaktifkan ususnya gitu. Ya. Prinsipnya perbaiki semuanya. Kan kita pernah bahas 5 pilar kesehatan itu ya, semuanya harus diperbaiki. Makan, minum, olahraga, istirahat, rekreasi, sama spiritualitasnya. Sama konnichiwa-nya biar bisa makan sehat. Nah, itu termasuk termasuk rekreasi. Iya. Ini ada pertanyaan mengenai batu empedu ya, kita pernah jawab. Produk ini
tidak didesain untuk menghancurkan batu, mau batu ginjal, batu empedu gitu. Bukan seperti herbal kumis kucing buat menghancurkan batu ginjal, nggak seperti itu. Kita nutrisi, kita perbaiki fungsi organnya, empedunya, livernya. Nah, apakah kalau organnya diperbaiki, peristaltiknya membaik, batunya keluar atau tidak, itu masih dilihat faktor lain lagi, berapa ukuran batunya gitu. Kalau di atas 2 cm dia nggak bisa lagi keluar dengan sendirinya gitu. Oke. Dok, setiap kali sesudah makan, saya langsung buang gas dari bawah berkali-kali. Apakah berarti pencernaan saya bermasalah? Apa itu normal? Ya, saya belum singgung tadi di presentasi ya. Kita sistem pencernaan ini ada yang namanya gastrocolon reflex gitu ya. Walaupun koneksinya dari lambung itu tidak ke usus besar, melainkan ke usus halus. Tapi secara saraf hubungan lambung dengan usus besar itu lebih dekat. Makanya ada gastrocolon reflex. Begitu lambung terisi, itu ada rangsangan pada usus besar untuk mulai mengosongkan diri. Supaya nanti kalau makanan sampai ke usus besar muat ya, gudangnya sudah dikosongkan gitu. Makanya habis makan peristaltik usus besar meningkat. Ada yang langsung berasa ingin ke belakang, atau ada yang hanya buang angin aja ya, itu karena gastrocolon reflex gitu ya. Itu normal nggak ya? Normalnya ya nggak sampai segitu sensitif ya. Jadi kalau begitu makan harus segera cari WC, itu ya nggak normal juga. Berarti pengosongan ususnya tidak sempurna selama ini gitu ya. Sehingga ada sampah yang sudah ready dikeluarkan. Begitu juga dengan gasnya. Gasnya itu sudah ada di ususnya. Bukan karena dia makan gasnya nyampe ke usus, belum, itu perlu berjam-jam. Tapi sudah ada stok gas di usus besar. Ya, ini yang perlu diperbaiki. Kalau makanannya yang sehat, sayur buah mencukupi, kondisi itu mestinya nggak terjadi gitu. Ya, gasnya nggak akan banyak. Mungkin dia makan dagingnya terlalu banyak dan tidak makan sayur buah. Jadi pembusukan di ususnya itu lebih dominan. Itu aja. Oke. Ya, ada yang tumor kolon baru kolostomi, kasih utsu dulu baru kasih suba gitu ya. Itu nggak pengaruh sih. Kalau dia kolostomi, dia hanya tempat keluarnya saja ke dinding perut, tidak melewati anus gitu ya. Kasih dua-duanya nggak masalah, nggak usah digilir. Karena dua produk kita itu kan fungsinya berbeda tapi saling sinergi gitu. Yang satu regenerasi, yang satu membersihkan. Ya. Nggak usah tunggu bersih-bersih dulu baru dikasih makanan, nggak usah. Toh kita setiap hari juga ada yang makan, ada yang bersih-bersih, nggak pakai giliran. Masukin aja dua-duanya. Oke. Dok, ini ada yang sedikit melenceng dari topik, tapi ini dok, kalau di bawah lidah, urat-urat di bawah lidah itu warnanya biru, terus terlihat jelas. Nah, itu kira-kira ada gangguan apa ya, dok? Kemarin saya dapat video ya, tapi dari Chinese medicine gitu ya. Nah, mereka kaitkan kondisi urat di bawah lidah itu dengan kondisi pembuluh darah yang ke otak juga gitu. Jadi kalau kondisi vena-vena bawah lidah itu sudah berkelok-kelok, warnanya gelap, itu setidaknya juga menggambarkan kondisi pembuluh darah di tempat lain gitu, dan dia kaitkan dengan di otak. Nah, di situ
Kita jangan menunggu gitu, jangan menunggu jadi stroke baru bilang tuh kan betul gitu. Ya, lakukan aja perbaikan sesedini mungkin gitu, membersihkan pembuluh darah kan salah satu lewat bersihkan usus gitu supaya jangan nambah lagi toksin-toksin yang menumpuk di darah lalu mengendap di pembuluh darah gitu. Kan kita lihat risetnya Subarasi itu kan bisa membantu juga pembentukan plak-plak di pembuluh darah itu tidak terjadi gitu ya. Nah, takarannya nggak bisa lagi 1 kali 1 kalau sudah ada kelainan. Jadi minimal tuh udah harus 2 kali 1. Oke. Sama dok ada yang tanya, kalau konsumsi film tea, apa nih? Apa? Bentar. Film tea. FLIMTY. Terus bahaya gak? Saya tahu Slim tea. Ya. Ya, itu slim tea juga semua orang mencari jalan pintas gitu ya, mau langsing minumin teh. Karena teh itu ceritanya dia bisa mengkatalisir lemak gitu. Nah, tapi kalau semua yang efeknya kuat itu dimakan secara rutin, dia ada efek samping juga ya. Nah, misalnya teh hijau kita kenal itu kan antioksidan yang kuat. Tapi penelitian di Jepang tuh profesor yang khusus di bidang pencernaan, dia sering melakukan teropong lambung gitu, dan dia temukan orang Jepang itu kanker lambungnya lebih tinggi. Dia curiga ini ada kaitan dengan kebiasaan minum teh itu gitu ya. Jadi ya sama, herbal itu juga seperti obat. Makin keras efek herbalnya, dia makin mendekati obat beserta semua efek sampingnya. Ya. Nah, di sini kita punya keunggulan nutraceutical ini dari nutrisi gitu. Dia tidak termasuk di kelompok herbal. Dia lebih aman. Ya. Jadi kalau mau melangsingkan, ya melangsingkan dengan cara alamiah lah, dimasukkan kalorinya dikurangin, pembakarannya ditambah. Jadi nggak ada cara lain selain diet yang benar dan olahraga untuk membakar kelebihan lemaknya ya. Jangan andalkan obat ataupun herbal. Itu membohongi diri sendiri itu. Ya. Ini soalnya ada yang itu juga dok. Jadi misalkan ya kayak contoh kita kalau minum-minum apa sih kayak buah-buah apa gitu loh, buah-buah yang emang bisa untuk bikin jadi rutin buang gitu kan dok. Kita kan jus pepaya dicampur jus apa kayak begitu. Nah kalau misalkan kita ini udah sehat dok, maksudnya udah menurut kita sehat ya, maksudnya sehat dalam artian setiap hari kita rutin buang air seperti yang memang seharusnya. Kita setiap hari konsumsi seperti itu, tapi ini malah ada yang kebanyakan, maksudnya bukan kebanyakan sih, kayak dia jadi suka gitu loh dok sama jus pepaya atau sama bubuk pepaya, dia dikit-dikit semuanya makannya pepaya. Itu kalau kebanyakan langsung kelihatan, nanti telapak tangannya itu jadi kuning. Nah, tadi juga ada yang tanya dok, telapak tangan kuning ini ada anaknya dulu bayi itu dikasih makan pepaya terus. Ya. Sampai sekarang kuning, padahal sekarang umurnya udah 21 tahun. Nah, dari awal dari bayi mungkin telapak tangannya kuning itu disuruh berjemur, tapi sampai sekarang masih kuning. Itu apakah emang udah kayak begitu aja? Mungkin udah sulit untuk dinormalin lagi, atau ada cara lain dok? Mestinya sih enggak. Kalau pepaya atau mangga itu bikin kuning itu karena karotennya. Jadi karotennya berlebih, dia mengendap di bawah kulit, warnanya kuning. Nah, itu terapinya bukan suruh jemur. Yang suruh jemur tuh karena bilirubin. Orang bayi yang lahir bilirubinnya tinggi, kuning, itu dijemur. Tapi kalau karena karoten ya nggak ada hubungan dengan dijemur. Itu bisa hilang kok. Mungkin dia nggak hilang karena sampai sekarang dia masih minum terus, karotennya berlebihan.
Ya. Jadi alam tuh sudah kasih tanda-tanda. Kalau kita berlebih ya kurangi. Kalau sampai telapak tangannya kuning ya stop dulu gitu. Ya. Semua yang baik kalau dimakan berlebih pun akan jadi tidak baik. Even air putih aja kalau kebanyakan minum air putih nggak baik kan? Iya. Konnichiwa-nya kebanyakan juga bisa jadi tidak baik. Nah, kalau itu jangka panjang dok. Untuk caranya baik dulu aja. Jadi serakah orangnya. Nah, oke sih kayaknya udah sore juga dok. Saya tutup aja ya. Oke. Oke, thank you teman-teman Ya, semuanya thank you. udah nemenin saya sama Dokter Wijaya nih. Jadi bukan kita yang nemenin, tapi teman-teman yang nemenin kita ngobrol sharing tentang penyakit. Oke. Tentang dyspepsia hari ini. Thank you juga Dokter Wijaya. Thank you Thank you teman-teman semuanya, baik yang di Zoom, yang di Facebook, dan di mana-mana. Terima kasih semuanya. Jangan lupa, yang di Bali itu masih bisa daftar. Teman-teman daftar sebelum kehabisan. Saya cuma mau info, tadi dapat info, teman-teman itu yang bisa daftar yang di Bali itu dari Toreda sampai ke Bushido semuanya bisa, bukan hanya samurai ya teman-teman. Oke, kalau Yang gitu. banyak yang belum kejawab, sorry ya. Nanti cari Nah, cara untuk bisa nggak apa-apa, terjawab. nanti Dokter Wijaya, kita kan sering nih sama Dokter Wijaya, teman-teman, nanti disimpan dulu aja pertanyaannya. Kalau misalkan emang udah urgent-urgent gitu, dokter masih ada di grup Toreda kan dok? Iya masih. Tuh, serbu aja Dokter Wijaya di grup Toreda. Biasa tiap hari juga Dokter Wijaya soalnya jawabin setahu saya ya. Iya. Dibantu sama Pas Wijan juga tuh. Dari tadi dia juga bantuin jawab di chat kan. Wah, thank you si Jan. Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya. Yo, see you. Thank you dok. Selamat sore Yo, semuanya. Angga. Dadah.